Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di topik yang terbaru, yaitu tentang value chain, information technology, dan juga e-business. Nah, hari ini itu adalah topik terakhir yang akan kita bahas di dalam mata kuliah pengantar manajemen ini. Dan itu akan menjadi penutup ya, penutup pertemuan kita di semester ini. Yang mana sebenarnya topik ini itu cukup padat gitu ya, cuman, kita nggak akan membahas secara detail untuk materi ini karena memang nanti pasti akan ada lanjutannya gitu di semester selanjutnya. Berkaitan dengan value chain itu nanti ada di mata kuliah, manajemen operasional gitu ya, berkaitan dengan supply chain, kemudian, berkaitan dengan information technology dan juga e-business, nanti ada mata kuliah manajemen information system atau sistem informasi manajemen dan juga mata kuliah lainnya yang, membahas juga tentang e-business atau praktik dari penggunaan internet dalam, proses berbisnis. Nah, hari ini kita cukup bahas sisi generalnya aja berkaitan dengan 3 topik itu, 2 topik sih ya. Topik yang pertama value chain dan yang kedua adalah information technology dan juga penggunaan internet dalam bisnis. Gitu. Nah, pertama dulu nih kita mulai bahas tentang value chain. Organization as a value chain. Value chain itu apa sih maksudnya sebenarnya? Kalau di bahasa Indonesia kan, value chain itu adalah rantai nilai gitu. Nah, maksudnya gimana nih melihat organisasi sebagai sebuah rantai nilai gitu. Kan kita tahunya organisasi itu adalah sebuah entitas sosial yang terdiri dari satu, dua orang hingga lebih, kemudian memiliki tujuan yang sama, dan kemudian memiliki struktur pembagian tugas yang jelas. Itu disebut dengan organisasi. Tapi maksudnya dilihat sebagai rantai nilai itu apa? Gitu. Kita bisa lihat di bagian yang di bawah ini ya. Gitu. Di sini itu bagian ini menjelaskan tentang value chain itu gitu. Apa sih maksudnya value chain? Oke, kita langsung aja. Value chain itu maksudnya adalah bahwa sebuah organisasi itu sebenarnya ada runtutannya gitu. Di dalam sebuah organisasi itu ada sebuah proses yang mana berawal dari input dan menjadi output. Makanya itu disebut sebagai sebuah rantai nilai. Nah, kenapa ada nilainya gitu ya? Karena dalam setiap proses pelaksanaan bisnis dari tahap 1 ke tahap 2, tahap 3, tahap 4, sampai tahap akhir, itu masing-masing proses itu memberikan tambahan nilai terhadap sesuatu yang dia buat. Misalnya nih dari proses A ke proses B, itu pasti akan diberikan tambahan nilai tersendiri. Kemudian dari proses B ke proses C juga ada tambahan nilai tersendiri. Begitu juga sampai hasil akhir, sehingga output di sini output yang menjadi hasil akhir itu akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tersendiri yang menjadikan produk itu atau sesuatu yang dihasilkan itu menjadi berbeda dengan yang dihasilkan oleh orang lain atau organisasi lain. Nah, proses merubah input menjadi output itu tadi itu disebut dengan technical core. Kalian bisa lihat di sini di kotak yang warna pink ini ya. Ini termasuk technical core, di mana technical core ini adalah proses-proses yang merubah input menjadi output gitu ya. Nah, technical core ini nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah manajemen operasi ya, makanya di sini ada tulisannya operation management karena memang itu adalah ranahnya manajemen operasional gitu. Nanti kita akan coba bahas sedikit di belakang sekilas mengenai manajemen operasi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya yang berkaitan dengan value chain ini, ada satu istilah disebut dengan supply chain management gitu. Supply chain management ini adalah bentuk detil dari value chain ya. Jadi di dalam sebuah organisasi ya, sebuah bisnis itu pasti punya rantai yang menghubungkan antara satu proses ke proses yang lainnya gitu. Nah, itu disebut dengan supply chain management, di mana supply chain management ini adalah sebuah sistem ya, yang mana supply chain ini menggambarkan keseluruhan proses yang ada di dalam sebuah kegiatan bisnis gitu ya. Dimulai dari didapatkannya raw material atau bahan baku ya, kemudian pemilihan supplier, kemudian
pemrosesan produk gitu ya, pembuatan produk itu di manufacturing, kemudian nanti setelah produknya jadi itu akan didistribusikan gitu ya, melalui retailer, melalui distributor dan banyak lagi yang lain. Kemudian setelah didistribusikan, dia akan masuk ke salah satunya retail location, itu bisa jadi ya. Kemudian selanjutnya barulah akan didapatkan atau akan sampai kepada end user sebagai customer kita gitu. Dulu saya sempat cerita kalau misalnya di dalam dunia bisnis tuh ada beberapa tipe bisnis ya, ada B2B, ada B2C, ada C2C ya. Kalau yang B2B itu berarti pergerakan bisnis atau sistem bisnis dari bisnis to bisnis. Jadi kita menjual barang kepada orang yang nantinya dia akan jualan lagi. Itu adalah B2B. Kemudian ada B2C, itu adalah menjual barang atau jasa kepada seseorang yang memang itu adalah end user, pengguna akhir gitu ya, itu adalah B2C. Kemudian yang terakhir itu ada C2C, yaitu adalah menjual dari customer ke customer gitu ya. Mungkin seperti second hand itu termasuk C2C. Jadi dia kayak menjual barangnya sendiri, kemudian juga bisa jadi mungkin dia pernah beli tapi nggak kepakai atau kurang suka atau mungkin sehingga dijual lagi, itu disebut dengan C2C gitu. Kalian bisa lihat browsing sendiri banyak banget contohnya berkaitan dengan 3 tipe bisnis itu tadi, ada B2B, B2C, dan juga yang terakhir adalah C2C. Nah, semua memiliki supply chain management yang sama. Semua terdiri dari proses awal, dari pemilihan raw material, bahan baku, sampai nanti diproses hingga end user atau hingga barang tersebut diterima oleh konsumen akhir kita gitu. Itu disebut dengan supply chain management. Dan lagi-lagi berkaitan dengan topik supply chain management itu nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah manajemen operasi. Oke, kita langsung masuk aja. Manajemen operasi itu salah satunya membahas tentang apa gitu ya. Manajemen operasi itu selain membahas tentang supply chain, salah satunya dia akan membahas tentang facility layout atau layout pabrik kalau bahasa Indonesianya. Biasanya mata kuliah ini juga didapatkan oleh mahasiswa yang ada di jurusan manajemen industri atau teknik industri ya. Biasanya mereka akan mendapatkan mata kuliah atau ya pembahasan tentang facility layout ini, di mana kalau anak teknik itu biasanya membahas tentang desain gitu ya, lebih detail daripada kita sebagai anak manajemen, karena kita sebagai orang yang menjadi pengelolanya kita hanya cukup tahu bahwa oh kalau layoutnya seperti ini itu manfaatnya ABCD, disadvantage-nya atau kekurangannya itu ABCD gitu. Kalau kita pakai layout yang lain, kekurangannya ini, kelemahannya ini gitu. Kita cukup tahu itu aja gitu. Untuk perihal jarak dari satu mesin ke mesin yang lain tuh berapa sentimeter, kemudian besar pabriknya itu harus berapa hektar mungkin ya, itu bukan ranah kita gitu, karena memang itu adalah tugas dari anak yang kuliah di teknik industri. Itu salah satunya mereka akan membahas tentang itu, termasuk juga untuk orang-orang yang arsitektur itu untuk desainnya gitu. Tapi lebih ke fokusnya ke manajemen industri atau teknik industri gitu. Nah, cuman kita tetap belajar tentang ini agar kita nggak dibodohi gitu kan. Kita perlu tahu juga knowledge atau pengetahuan tentang ini. Dan lagi-lagi ini pun juga dibahas di mata kuliah manajemen operasional. Jadi facility layout atau layout pabrik itu membahas tentang tipe-tipe layout yang ada di dalam pabrik. Layout itu apa sih? Penataan. Jadi ya, mau mesin A itu ditaruh di mana, di kanan apa kiri, di tengah, jarak 5 meter atau jarak 10 meter, itu harus seperti apa? Itu disebut dengan layout. Jadi penataan pabrik. Nah, secara umum sebenarnya ada banyak banget tipe ya, cuman yang ditunjukkan di dalam slide ini hanya ada 4. Yang pertama kalian bisa lihat itu di situ ada proses layout, jadi penataan layout pabrik berdasarkan dari tahapannya gitu. Jadi ada berapa tahapan nih, ya udah disusun aja, itu adalah proses layout. Yang kedua ada product layout, yang ini ya, yang di bawah ini ya, itu product layout. Product layout itu merupakan layout yang penataannya itu berdasarkan tipe produknya. Jadi bukan berdasarkan prosesnya atau tahapannya, tapi berdasarkan produknya. Kalau produk A berarti ya dijadikan satu, semua prosesnya, tahapannya itu memang area itu memang untuk khusus produk A. Nanti ada area untuk khusus produk B, ada produk C, dan lain sebagainya.
gitu. Kelemahan dari produk layout itu adalah kita biasanya banyak sekali buang-buang resource karena kita kadang-kadang ya di dalam sebuah pabrik itu biasanya perusahaan kan punya beberapa produk yang kadang-kadang agak mirip-mirip ya. Misalnya nih kayak Unilever. Unilever itu pembuatan kemasan misalnya. Kemasan makanan satu dengan makanan yang lain itu bahannya mungkin bisa jadi sama gitu, cuman desainnya aja yang beda. Sehingga mesin yang digunakan mungkin bisa jadi sama gitu ya. Kalau mesinnya sama, kalau misalnya kita pakai produk layout, berarti kan satu produk dengan produk yang lain itu punya mesin masing-masing untuk mesin pencetak uh, kemasannya gitu kan. Sedangkan tugas dari mesin satu ke mesin kedua itu sama aja gitu, cuman mereka memproduksi kemasan untuk produk yang berbeda gitu aja perbedaannya. Nah sebenarnya kan kita bisa jadiin satu gitu sehingga penggunaan resource kita jauh lebih sedikit gitu, jauh lebih efisien kan dari segi jumlah mesinnya, dari segi penggunaan listriknya, dari segi jumlah orang yang bekerja di situ dan banyak lagi yang lain gitu berkaitan dengan efisiensi biaya di dalam proses produksi itu gitu. Jadi kadang-kadang produk layout ini banyak sekali mengeluarkan biaya gitu. Jadi memang harus hati-hati dalam memilih layout ini gitu ya. Cuman kelebihannya produk layout ini adalah dia fokus gitu. Dia fokus ke tipe produknya gitu. Jadi kalau misalkan pun ada kesalahan itu bisa diminimalisir karena memang satu area itu hanya fokus kepada produksi untuk produk itu aja gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke proses layout itu kan nyampur ya. Maksudnya misal kita punya 3 tipe produk, di sini ada A, B, C, produk A, B, C. Sedangkan ini pembagiannya adalah berupa tahapannya gitu ya. Jadi semua 3 produk ini diproses dalam satu area yang sama gitu. Kalau misalnya nih terjadi mungkin ngantuk kali pekerjanya mungkin atau teledor atau gimana gitu ya. Itu dia bisa jadi akan salah gitu, entah salah masukin, entah salah ngambil material, entah salah apa gitu ya, pasti akan ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Sedangkan kalau di produk layout itu bisa diminimalisir gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang tipe C, yaitu adalah cellular layout. Cellular layout ini agak cukup berbeda ya, cukup menarik jadi dibandingkan dengan 2 tipe yang lainnya. Cellular layout atau tipe yang ketiga ini dia modelnya itu kayak dibuat lingkaran-lingkaran tersendiri. Jadi memang tujuannya adalah supaya satu pekerja dan pekerja lain yang pekerjaannya itu berada di tahap yang sama gitu ya, itu mereka sengaja dikumpulkan dalam satu area tersendiri gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat ya di dalam bagan yang warna C ini, yang warna hijau ini, sorry, yang warna hijau ini kalian bisa lihat di sini, ini area ini itu khusus yang plating. Kemudian area ini itu khusus untuk yang assembly itu merangkai, menggabungkan satu partisi dengan partisi lainnya, itu disebut assembly. Kemudian yang ini khusus yang bagian lain. Kemudian juga untuk yang produk B ya, ada beberapa area yang agak berbeda dengan yang produk A gitu. Jadi memang intinya kalau di cellular layout ini dia dipisah gitu ya antara satu proses ke proses yang lain dan penempatannya itu berupa kayak melingkar gitu, circular. Jadi melingkar gitu supaya mereka bisa dengan lebih mudah untuk berkomunikasi, kemudian bertukar informasi dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya untuk pabrik-pabrik yang sudah terautomatisasi, yang udah pakai peralatan yang cukup canggih, itu biasanya dia akan pakai yang tipe C ini gitu. Karena memang kalau kalian lihat ya desainnya kan biasanya kalau di pabrik itu kan bisa jalan sendiri ya. Nah ini juga sama kayak gitu. Jadi dari yang plating ini dia jalan muter ke sini, di pinggir-pinggirnya ini nanti ada orangnya gitu yang misalkan barangnya miring gitu ya, dibenerin gitu. Ini kemudian muter ke sini sampai nanti akhirnya produknya jadi gitu. Jadi kalau kalian membayangkan ya cellular layout ini, dia itu gambarannya itu agak-agak mirip sama kalau kalian ngambil bagasi di bandara.
kan. Kalau di bandara kan ada muter gitu ya, kopernya. Nah, itu disebut sebagai automatization. Jadi dia bisa jalan sendiri produknya. Nah, di pinggir-pinggirnya itu nanti akan ada manusia atau karyawan yang kemudian membetulkan, menambahkan partisi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ditaruh lagi, nanti dia jalan sendiri gitu. Jadi nggak perlu manusianya yang membawa barang itu ke proses atau tahapan yang selanjutnya, itu nggak perlu gitu. Kemudian yang terakhir itu ada fixed position layout. Fixed position layout ini merupakan salah satu layout yang mana dia itu biasanya dikhususkan untuk produk-produk yang bentuknya itu gede banget gitu, bentuknya itu besar gitu. Kayak misalnya pesawat, kemudian helikopter, kemudian alat-alat berat, maksudnya mesin yang berat gitu ya, mesin berat, kemudian banyak lagi yang lain gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh dari beberapa barang yang menggunakan fixed position layout di dalam proses produksinya gitu. Nah, kenapa kok dikhususkan untuk produk-produk yang besar, produk-produk yang berat gitu ya? Karena fixed position layout ini gitu ya, mmm, dalam penataannya itu yang berpindah itu bukan barangnya. Kalau tadi kan yang di tipe A, tipe B, tipe C itu yang berpindah itu dari satu tahapan ke tahap yang lain itu adalah barangnya, bukan manusianya. Tapi kalau fixed position layout ini karena barangnya itu berat, karena barangnya itu besar, jadi dia nggak mungkin dipindah-pindah. Karena kalau kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan perpindahan itu sering dilakukan, bisa jadi akan memungkinkan atau memunculkan kemungkinan untuk merusak kondisi barang itu sendiri gitu. Jadi untuk memelihara agar kualitasnya itu tetap terjaga, yang berpindah adalah manusianya karena saking gedenya gitu. Nggak mungkin kan kita bawa apa namanya, badan pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian eh, sayapnya kita bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti kita mau pasang roda, kita pindah satu pesawat ini kita pindah ke tempat yang lain untuk pasang roda, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita memang harus kita yang berpindah gitu, kita yang bawa spare part-nya, kita bawa ke satu lokasi yang memang itu sudah disediakan untuk pemasangan semua barang-barang. Jadi biasanya kalau pesawat, kalau apa namanya kayak helikopter gitu-gitu ya, partisinya itu biasanya diselesaikan dulu gitu ya. Jadi entah itu nanti di bagian rodanya, entah itu nanti di bagian sayapnya, semua diselesaikan dulu, baru nanti digabungin jadi satu gitu. Dan bahkan kalau kalian melihat untuk di industri apa namanya airline sendiri ya, di industri airline sendiri atau pesawat itu, kalian bisa lihat bahwa masing-masing partisi itu biasanya dikerjakan oleh negara yang berbeda gitu. Jadi satunya dikerjakan di Jerman, satu dikerjakan di India, satu lagi dikerjakan di mana, di mana, di mana. Gitu. Nanti itu dikirim jadi satu baru di apa namanya di-assembly di satu tempat gitu. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari ini, kalian bisa searching sendiri di Google ya, banyak sekali contoh-contoh berkaitan dengan itu, di YouTube pun juga banyak. Yang jelas, detail ini nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah manajemen operasi, jangan khawatir. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang facility layout atau layout pabrik gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke inovasi gitu ya. Apa sih hal-hal baru yang mulai atau banyak diterapkan di dalam bidang operasional itu apa aja gitu. Kalau di bidang operasional tuh ya ada dua hal yang atau dua bidang lah yang menjadi sorotan untuk diberikan inovasi gitu ya, diberikan sentuhan-sentuhan baru gitu. Yang pertama adalah di dalam automatisasi atau automation dalam proses produksi. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan teknologi ini. Makanya namanya adalah teknologi automation. Teknologi automation ini ada banyak sekali. Contohnya ada banyak banget, tapi beberapa yang cukup membuat pekerjaan itu menjadi sangat amat efisien, itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah RFID. Mungkin teman-teman udah pada dengar juga ya, udah pada familiar lah dengan kata-kata RFID. RFID itu adalah kepanjangannya Radio Frequency Identification. Jadi RFID ini adalah chip gitu ya, adalah teknologi yang diselipkan di dalam barcode yang kemudian nanti ini ditempelin ke produk-produk gitu. Fungsinya untuk apa nih? Untuk bisa mendeteksi produk itu dengan cepat. Biasanya kalau zaman dulu ya kita mau beli baju,
Oh, zaman sekarang juga masih ada sih, beberapa retailer yang kalau kita, apa namanya, belanja tuh kan ya, suka kalau ke supermarket atau apa gitu, kita ada barcode-nya, kemudian barcode-nya itu di-scan gitu ya. Nah, kalau kita pakai RFID, itu nggak perlu nge-scan satu-satu. Itu barang ya ngelewatin satu pintu atau satu area, gitu aja dia udah bisa terdeteksi gitu. Ini tuh barang isinya apa aja, di dalam tas itu isinya apa aja. Itu udah bisa terdeteksi kalau memang dia pakai RFID gitu. Nah, kemudian yang itu untuk penggunaan RFID ya. Jadi kayak RFID itu sangat bermanfaat banget untuk bidang operasional karena ini apa ya, mengurangi waktu gitu. Jadi karyawan tuh yang kerja di gudang itu nggak perlu nge-scan satu-satu kan capek ya. Di situ kan di gudang banyak banget, pasti gede banget gudangnya, bukan kayak 3 kali 5 meter, nggak mungkin, pasti gede banget gitu. Kalau harus nge-scan satu-satu itu bisa aja jadi yang kelewat gitu kan. Tapi kalau kita pakai RFID, kita cuman lewat pakai mobil kecil yang biasanya ada di gudang-gudang gitu ya, yang ada di pabrik-pabrik, kita cuman nyetir, muterin semua barang, kemudian mereka akan auto ke scan gitu. Itu akan sangat mempermudah pekerja dalam melakukan pendataan gitu, pendataan barang di dalam sebuah gudang atau di dalam sebuah store. Itu penting banget punya sebenarnya RFID. Cuman nggak semua perusahaan bisa punya ini karena memang investasinya pun juga butuh sumber daya atau butuh uang yang banyak gitu. Jadi nggak semua bisa punya ini. Salah satu yang udah memanfaatkan RFID itu adalah Zara. Nanti saya post apa namanya linknya di sini, kalian bisa lihat di situ nanti itu video itu akan menggambarkan gitu gimana sih praktek penggunaan RFID di dalam Zara gitu. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada flexible manufacturing system. Jadi flexible manufacturing system ini benar-benar canggih banget ya. Jadi penataan layout sudah ditata sedemikian mungkin gitu ya, serapih mungkin. Kemudian juga alat-alatnya itu bukan hanya bisa jalan sendiri, tapi dia bisa bekerja sesuai dengan produk yang dia lagi proses gitu. Jadi satu alat tapi bisa memproduksi banyak sekali produk gitu. Kita tinggal setting aja di komputer, dia bisa auto berubah sendiri gitu. Itu adalah flexible manufacturing system. Cuman ya lagi-lagi ini nggak semua perusahaan bisa pakai gitu ya, karena memang ini lebih mahal lebih mahal lagi gitu ya, karena kita harus benar-benar mendesain mesin tersebut sesuai dengan karakteristik produk yang kita punya gitu. Jadi harus benar-benar tercustomize dengan baik gitu. Kemudian juga yang terakhir ada Lean Management. Lean Management ini diperkenalkan oleh Toyota. Jadi Lean Management ini adalah sebuah sistem ya, sistem yang mengatur proses di dalam sebuah produksi itu, di mana dia memiliki beberapa prinsip gitu. Intinya Lean Management ini memiliki keinginan gitu ya, tujuan dari pelaksanaan Lean Management ini adalah atau penerapan Lean Management ini adalah untuk mengurangi hal-hal yang nggak penting agar kita bisa bekerja secara efisien. Tujuannya cuma itu aja gitu. Cuman mengurangi apa nih? Pertanyaannya kan gitu. Apa mengurangi duitnya, biayanya kah? Atau mengurangi apanya, waktunya kah? Atau mengurangi apanya gitu? Bahan baku yang dipakai kah? Apanya gitu. Jadi ada 7 hal yang mau dia atur keefisiensiannya gitu ya. Dalam proses produksi itu ada 7 ways namanya, 7 ways of lean, 7 ways of lean. Gitu ya, kalian bisa lihat di gambar di bawah sini. Ada 7 tipe sampah yang pengen mereka hilangkan dari muka bumi ini ketika mereka melakukan produksi gitu ya. Yang pertama adalah inventory. Inventory itu adalah persediaan. Jadi mereka beranggapan bahwa banyak nyimpen stok di dalam gudang itu ngeluarin duit, nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu menunggu. Jadi mereka berusaha untuk meminimalisir waktu menunggu dari satu tahap ke tahap yang lain. Kan tadi kan proses produksi kan ada banyak tahapnya ya. Dari satu tahap ke tahap yang lain, tahap kedua ke tahap 3, 4, sampai tahap yang terakhir. Itu. Mereka berusaha untuk meminimalisir waktu tunggu itu. Sehingga kalau di total, dari awal, dari input sampai output, itu nanti hasil akhirnya, waktu memproduksi itu jauh lebih singkat. Kalau waktu memproduksi jauh lebih singkat, kita jualannya juga bisa jauh lebih cepat gitu, karena produksi barangnya bisa
jauh lebih cepat jadi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada meminimalisir defect atau produk gagal gitu ya. Kalau kita bisa punya per 1000 barang yang kita produk, kita cuman bisa memiliki produk gagal cuman satu, oh itu baik banget gitu. Jadi seminim mungkin produk gagal itu bisa kita minimalisir. Itu adalah yang ketiga, sampah yang ketiga yang pengen dia buang gitu ya. Kemudian yang keempat ada overproduction. Nih, overproduction. Jadi produksi yang berlebih. Jangan sampai kalau kita memang butuhnya atau kita bisa menjualnya itu cuma 500 unit satu hari, jangan memproduksi 1000 unit satu hari gitu. 500 unitnya mau dikemanain gitu. Itu adalah overproduction. Yang kelima itu adalah motion atau gerakan. Oh, jangan salah, gerakan ini juga merupakan salah satu sampah gitu. Ini itu membuat pekerja itu ya, pekerja itu menjadi nggak efektif, nggak efisien gitu. Karena misalnya nih, kita lagi kerja, ya kan. Kita harusnya nggak nari-nari gini, nggak gelendotan begini, nggak misalnya begini gitu ya. Akhirnya kalau kita kebanyakan begitu, kita akan capek sendiri gitu. Kita membuang energi di tempat yang tidak seharusnya kita buang energi itu. Kita pakai energi. Itu disebut dengan motion. Jadi di dalam lean management mereka bukan hanya meminimalisir yang berkaitan dengan uang, tapi juga berkaitan dengan gerakan. Itu juga harus diminimalisir. Dampaknya apa kalau misalnya kita berbicara tentang layout ya, berbicara tentang layout pabrik gitu ya. Maka satu mesin ke mesin yang lain bisa jadi itu berhadapan. Jadi depan ini mesin apa, di belakang tuh mesin apa. Jadi kalau karyawan mau pindah dari satu tahap ke tahap yang lain, dia cuma perlu balik badan doang. Balik badan itu cuma butuh berapa detik. Dia nggak butuh 1 menit untuk pindah ke mungkin ke selatan sana gitu awalnya gitu ya. Tapi kalau dia depan belakangan gitu, dia jadinya jatuhnya tuh kayak ya udah cuma tinggal balik badan doang gitu, kita hemat berapa menit gitu. Itu sangat sangat amat bermanfaat loh ya ini. Terus yang kemudian yang selanjutnya itu ada transportation itu berkaitan ya jelas ya dengan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa antar sekalian gitu ya, jangan nyicil ngirimnya gitu ya. Kalau satu mobil bisa cukup 100 unit, kirimnya jangan 10 unit. Sekali berangkat 10 unit harus bolak-balik 10 kali dong. Itu namanya buang-buang bensin, buang-buang transportasi di situ. Biaya tentang transportasi. Kemudian yang selanjutnya lagi ada overprocessing. Overprocessing-nya agak mirip dengan overproduction. Overprocessing ini harusnya 3 tahap aja cukup gitu. Tapi kenapa kita punya 4 tahap ya? Tahap yang terakhir itu buat apa gitu, kayak nggak penting banget gitu. Kita bisa meminimalkan itu dengan melalui 3 tahap aja cukup gitu. Jadi nggak perlu harus sampai 4 tahap. Itu disebut dengan overprocessing gitu. Jadi 7 hal yang barusan saya sampaikan itu disebut dengan 7 ways of lean atau 7 jenis atau 7 tipe sampah yang ingin diminimalisir oleh lean management atau ketika perusahaan itu menerapkan yang namanya lean management gitu. Jadi ini adalah satu hal yang diajarkan juga oleh Toyota dan itu cukup wow gitu loh di bidang operational management gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada inventory management. Inventory management itu juga merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus ketika operational management atau bidang operasional itu melakukan inovasi ya. Yang salah satunya adalah JIT atau just in time. Ini adalah salah satu sistem yang digunakan untuk mengelola sebuah persediaan di dalam gudang. Itu disebut dengan just in time. Jadi di dalam inventory atau di dalam pergudangan gitu ya, di dalam gudang itu ada 3 tipe barang biasanya yang disimpan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada finished good atau produk yang udah jadi. Yang kedua itu adalah work in process goods atau produk yang setengah jadi belum kelar hari ini, masih mau diproses lagi hari esoknya, itu disebut dengan work in process goods. Kemudian yang ketiga itu adalah raw material atau bahan baku. Jadi biasanya 3 barang ini yang akan disimpan di dalam gudang gitu. Nah, inventory management ini adalah manajemen pergudangan sebenarnya. Nah, tadi saya udah sempat ceritakan tentang just in time atau JIT gitu ya. Just in time ini adalah sistem pengelolaan gitu ya, di mana sistem ini itu menyampaikan atau menyatakan bahwa
kalau bisa gitu ya, untuk meminimalisir biaya di dalam pengelolaan gudang, maka kalau bisa nggak usah ada yang disimpan gitu. Jadi kayak kalau bisa nggak usah ada yang disimpan, jadi kalau bisa kita nggak punya gudang gitu. Jadi kayak gimana caranya kita nggak punya stok gitu. Tapi bukan berarti stok kita benar-benar nol ya. Bukan benar-benar nol, tapi nearly nol. Mendekati nol. Bayangin gimana kalau misalnya sebuah perusahaan tuh nggak punya stok. Itu fatal banget kan, pasti fatal banget. Karena misalnya bahan baku kita nggak ada persediaan sama sekali, nol, bener-bener nol, bahkan kita nggak punya gudang. Kemudian kita mau ngeproduksi gitu. Ternyata bahan baku yang baru belum datang. Kita ngapain? Karyawannya pasti nganggur gitu. Padahal kita tetap bayar juga gitu. Ini nggak boleh terjadi gitu. Sehingga di dalam just in time itu bukan membuat inventory menjadi nol, tapi mendekati nol. Mendekati nol sehingga kita nggak perlu punya gudang yang terlalu besar, sewa orang yang terlalu banyak untuk mengelola gudang, kemudian untuk ngecek dan segala macam, listrik juga, kemudian bayar sewa dan lain sebagainya, alat berat dan lain sebagainya. Kita nggak perlu, itu terlalu banyak gitu. Yang penting itu bisa menyambung satu proses produksi ke proses produksi yang lainnya gitu. Selama itu bisa terjamin, maka just in time itu bisa tercapai. Yang penting yang harus dipahami adalah dia bukan meminta gudang atau persediaan kita itu nol, tapi mendekati nol gitu. Itu harus dipahami dengan betul gitu. Nah, nanti detailnya seperti apa, gimana caranya kita ngitung untuk jadi mendekati nol, kita harus menyediakan berapa stok untuk sebelum kita beli bahan baku lagi dan lain sebagainya, itu nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah manajemen operasional gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik di bidang ini mungkin nanti bisa dibahas lagi gitu ya, bisa ketemu lagi dengan pembahasan ini nanti di mata kuliah manajemen operasional gitu. Nah, ada satu informasi lagi ya berkaitan dengan inventory management ini. Kalian bisa lihat salah satunya yang mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan ilmu ini dari Lean Management, kemudian GIT, kemudian juga RFID. Kalian bisa lihat detailnya, penjelasannya, prakteknya seperti apa di link di atas ini nanti saya kasih. Di situ adalah detail informasi tentang implementasi inventory management di dalam Zara gitu. Jadi di situ juga masih membahas tentang Zara ya, cuman penjelasannya jauh lebih detail daripada video yang pertama tadi gitu. Nah, nanti di situ kalian bisa akan ngelihat gitu sejauh mana sih prakteknya seperti apa gitu. Karena kan kalau yang kita bahas di sini kan cuma teori aja gitu. Nanti prakteknya atau detail penerapannya kalian bisa lihat di atas ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang penggunaan information technology ya di dalam di dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi gitu ya. Karena memang kita nggak akan lepas dari yang namanya teknologi, information technology. Kita sekarang semua serba digital, kita nggak akan bisa terpisah dari penggunaan IT gitu ya, atau information technology. Nah, ada apa aja sih penerapan IT di dalam sebuah bisnis gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah knowledge management, kemudian yang kedua adalah management information system atau disingkat dengan MIS. Kemudian yang terakhir ada enterprise resource planning. Ini ERP ini saya sempat pernah jelasin di bab topik 2 kalau nggak salah tentang evolution management kalau nggak salah pada saat itu. Jadi ERP ini adalah salah satu software yang sebenarnya cukup penting sih untuk dipakai di dalam sebuah perusahaan agar kita tuh bisa saling bertukar informasi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya dengan cepat dan presisi, gitu. Jadi akurat. Nah, kalau ERP ini memang nggak semua perusahaan ya bisa menerapkan atau menggunakan ERP ini di dalam perusahaannya karena memang budgetnya juga cukup besar, tapi ada beberapa yang software yang agak-agak mirip gitu ya, walaupun memang fungsinya nggak sedetail ERP. Cuman untuk perusahaan yang sekelas UMKM mungkin teman-teman bisa pakai software
namanya itu adalah aplikasi kasir ya. Saya dulu sempat menjelaskan juga tentang aplikasi kasir ini. Salah satunya adalah punya Maju. Kalian bisa browsing sendiri, Maju aplikasi kasir gitu ya. Di situ adalah salah satu software yang bisa digunakan oleh teman-teman yang lagi punya bisnis di situ. Nanti mereka akan membantu teman-teman semua untuk menyediakan berbagai macam laporan, analisis, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kalian cukup berlangganan dengan murah aja, kalau nggak salah nggak sampai 100.000 untuk bisa langganan dari produknya. Semua alat-alatnya juga udah dari mereka. Kalau ada apa-apa, komplain, dan kalau misalnya ada maintenance, rusak, dan lain sebagainya, kalian juga bisa langsung ke customer service-nya gitu. Jadi menurut saya ini adalah pengganti ERP gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang setara UMKM gitu. Paling tidak memiliki yang namanya aplikasi kasir gitu untuk membantu pengelolaan dalam hal informasi dan juga finance tentunya. Itu untuk ERP. Kemudian kalau knowledge management itu lebih kepada ini sih, biasanya kalau perusahaannya itu udah bagus ya, udah besar, biasanya dia tuh akan punya divisi tersendiri. Nama divisinya itu adalah divisi knowledge management, atau cuman satu orang dan beberapa anggota aja. Jadi dia punya tim kecil itu khusus untuk knowledge management ini. Jadi mereka adalah fungsinya pengumpul informasi. Saya dulu sempat jelasin tentang business intelligence atau market intelligence, di mana mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang terjadi di luar perusahaan, yang kemudian data-data itu akan diolah dan nantinya akan menjadi informasi yang disebarkan di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi biar member yang ada di dalam perusahaan tuh ngerti di luar tuh ada apa gitu. Itu adalah pekerjaan dari knowledge management. Dan menjadi knowledge management itu bukan mudah ya. Dia juga perlu skill, perlu pengetahuan dan lain sebagainya, pengalaman juga gitu untuk bisa melihat pasar, pergerakan pasar dan lain sebagainya gitu. Makanya knowledge management ini menjadi satu peluang pekerjaan baru untuk teman-teman yang nanti akan lulus 4 tahun lagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka bersinggungan dengan bidang ini, teman-teman bisa masuk ke ranah knowledge management gitu. Kemudian untuk MIS sendiri, Management Information System, itu dia ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah DSS atau Decision Support System, kemudian ada Executive Information System, dan yang terakhir adalah Groupware System. Kalau Decision Support System itu adalah software-software atau aplikasi yang mana digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi gitu, atau menganalisis proyeksi-proyeksi ke depan gitu. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita giniin itu nanti jadinya gimana gitu. Apakah jauh lebih bagus, apakah jauh lebih jelek, terus analisisnya bagaimana gitu. DSS ini ada banyak sekali juga aplikasinya, tapi salah satu yang pernah saya pakai itu adalah Lingo. Jadi ini ya, Lingo ini adalah salah satu aplikasi atau software yang tipenya itu termasuk Decision Support System Software, di mana di dalam Lingo itu kita bisa pakai untuk menentukan seberapa banyak produk yang bisa kita produksi, kemudian seberapa efektif atau seberapa banyak laba yang bisa kita dapatkan, kombinasinya itu seperti apa. Kalau misalnya kita punya 5 jenis barang nih, kita harus jualan yang A itu berapa banyak, yang B berapa banyak, yang C berapa banyak, jualan atau produksi gitu ya. Masing-masing ini harus berapa banyak kuotanya biar kita dapat maksimum profit gitu. Itu bisa dihitung di Lingo. Jadi perhitungannya sangat amat matematis gitu ya. Dan Lingo ini perlu pelatihan sih. Kalau kalian nggak pelatihan, kalian nggak akan bisa pakai Lingo karena permodelannya atau cara pakainya itu cukup detail, cukup matematis gitu. Jadi kalau kalian nggak dapet teorinya dulu, itu akan sulit untuk pakai ini gitu. Itu adalah salah satu contoh DSS. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Executive Information System. Ini biasanya adalah software yang dipakai sama atasan-atasan ya, orang-orang manajer itu disebut dengan performance dashboard. Jadi kayak software gitu, itu udah memunculkan semua report penjualan, report finance, report
apa namanya, produksi, report apapun semuanya ada di situ. Mereka tinggal klik-klik aja akan muncul di situ gitu. Itu disebut dengan Executive Information System gitu. Kemudian yang terakhir adalah Groupware System. Jadi Groupware System ini adalah kayak intranet gitu ya. Kayak software yang memang itu berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh member-member yang ada di dalam perusahaan, dan kemudian yang bisa mengakses adalah orang-orang yang berkaitan dengan itu aja gitu. Jadi masyarakat umum nggak bisa mengakses itu gitu. Jadi memang itu software yang dikhususkan untuk internal perusahaan. Itu disebut dengan groupware system. Itu untuk yang information system, dan yang selanjutnya adalah usage of internet atau penggunaan internet gitu ya. Kalau ini saya rasa kita nggak perlu bahas lebih detail ya, karena semua orang kayaknya udah pada tahu gitu ya tentang penggunaan internet, bahwa memang internet itu penting banget gitu ya di dalam hidup kita, apalagi kita yang berbisnis gitu ya. Kalau misalnya kita awalnya itu nggak tahu siapa-siapa, kita tiba-tiba muncul di apa namanya, Shopee aja misalnya, Tokopedia, kita udah bisa jualan gitu. Walaupun kita nggak kenal siapa-siapa gitu. Karena internet ini menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain tanpa mereka harus bertemu. Jadi adanya internet ini memang menghilangkan batas antara region gitu ya, satu region dengan region yang lain gitu ya. Kita walaupun ada di Indonesia, kita pun bisa jualan sampai ke China, itu bisa aja gitu, dengan hanya menggunakan Shopee aja gitu. Jadi itulah hebatnya internet. Dan di dalam internet itu seperti biasa ya, ada dua apa namanya, dua kosakata yang cukup sering didengar, yaitu adalah e-business dan e-commerce. Kalau secara teori, dua ini ada perbedaannya. Kalau e-business itu adalah seluruh kegiatan bisnis, yang disebut dengan e-business itu adalah seluruh bisnis yang menggunakan internet. Itu disebut dengan e-business. Kalau e-commerce itu adalah suatu hal atau platform gitu ya, yang menjadi tempat untuk pelaksanaan transaksi. Itu disebut e-commerce. Kayak misalnya Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian banyaklah ya yang lainnya, itu disebut dengan e-commerce. Jadi tempat yang mewadahi transaksi, itu disebut e-commerce. Sedangkan bisnis apapun yang menggunakan internet, itu disebut dengan e-business. Jadi kalau secara teori. Nah, penggunaan atau manfaat internet sendiri emang banyak banget, tapi di antaranya ada dua yang paling penting banget. Yang pertama adalah market expansion, ya, yaitu kayak yang tadi saya jelasin, kita nggak perlu harus datang ke sana untuk jualan gitu, kita nggak perlu datang ke Cina untuk jualan barang di Cina, kita cuma butuh Shopee dan paketan, laptop, gadget, udah cukup gitu, udah cukup. Kemudian yang kedua adalah increase productivity. Jadi increase productivity ini adalah meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi biaya. Jadi kalau yang tadinya kita harus mengeluarkan banyak sekali dana untuk bisa misalnya berjualan dari yang tadinya di Bandung ke Jawa Timur misalnya gitu. Kita harus butuh banyak banget ya, entah mulai dari nanti pengiriman barang, survei lokasi, survei supplier dan lain sebagainya. Kita butuh banyak banget biaya. Tapi dengan adanya internet, kita cukup butuh laptop, kita ada virtual video gitu ya, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Google Meet, kita bisa meeting dimanapun kita berada, cukup dengan menggunakan internet, gadget, kita udah bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa tektokan gitu ya, kita bisa dealing dengan orang lain, tanpa kita harus ke sana, ketemu langsung, dan lain sebagainya. Walaupun memang harus digarisbawahi bahwa kita tetap manusia gitu, kita tetap membutuhkan esensi pertemuan antara dua insan ya gitu, antara dua insan. Jadi kayak kalau nggak ketemu tuh rasanya kayak kurang sreg gitu kan. Nah, di dalam bisnis walaupun kita udah punya internet ya, semua teknologi itu udah memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain, tapi biasanya dalam dunia bisnis kita tetap akan butuh ketemu ketika memang kita benar-benar serius gitu. Itu untuk menunjukkan etika kita, itikat baik kita gitu, untuk menjalin kerjasama secara lebih lanjut dengan orang lain gitu. Jadi walaupun ada internet, tetap kita harus menggunakan ada beberapa nilai yang tetap kita harus gunakan, yaitu adalah
kayak misalnya ketemu, kemudian jalin komunikasi secara lanjut gitu ya. Mungkin kita bisa jalan bareng, 2 keluarga kalau misalnya sudah pada berkeluarga, bisa liburan bareng untuk memperdekat relationship. Karena memang hubungan antara satu orang dengan orang lain, interpersonal relationship itu memang sangat amat penting di dalam dunia bisnis. Jadi jangan lupa walaupun kita udah punya internet, udah punya teknologi, kita nggak bisa menyingkirkan gitu ya nilai-nilai itu. Kita harus tetap menggunakan itu, gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas di materi kita kali ini dan sekaligus kita membahas topik yang paling terakhir ya di dalam pengantar manajemen ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video di atas ini untuk bisa dapetin satu informasi lagi yang cukup penting berkaitan dengan topik ini. Bye-bye.